Gunakan silet untuk mengiris saraf terkuat di paha. Lalu, tuangkan asam di atas luka. Di sekolah kedokteran kami belajar tentang rasa sakit terbesar yang bisa ditanggung seseorang tanpa menyebabkan jantung berhenti. Tampaknya sakit sekali. Paul adalah dokter bedah saraf. Ia memiliki keluarga yang harmonis. Mereka bertiga hidup berkecukupan. Nasib manusia tiada yang tahu. Saat Paul lembur di rumah sakit, kawanan perampok masuk ke rumahnya. Mereka awalnya cuma mau uang. Tapi, saat melihat Jordan, mereka ingin memperkosanya. Jordan akhirnya melawan. Ia mengambil pisau dan mengiris wajah rampok. Ibunya juga menyiramkan air panas. Perampok pun berak. Saat dibawa ke rumah sakit, istrinya sudah meninggal. Sementara, Jordan koma. Tak lama, FBL menginterogasinya. Paul bilang cuma kehilangan $2.000, beberapa dokumen, dan 2 jam tangan. Tapi, yang ia sesalkan adalah istri dan anaknya. FBL janji akan menangkap pelakunya, lalu pergi dari sana. Hari demi hari berlalu, tidak ada perkembangan apapun. Ayah Paul bilang, polisi itu seperti pahlawan kesiangan. Kalau Paul ingin melindungi keluarganya, ia harus bertindak sendiri. Paul masih percaya polisi, tapi, waktu menggerus kepercayaannya, ia tak tahan dan pergi ke kantor polisi. Ternyata, polisi masih menunggu penangkapan teman pembunuh, dan baru menarik petunjuk. Tahu kasusnya akan terbengkalai. Paul memutuskan bertindak sendiri. Tapi, ia tak punya senjata. Kebetulan, seorang pasiennya menjatuhkan pistol. Paul menendangnya ke kolong kasur, lalu menyembunyikannya di celana. Setiap malam, ia berlatih menembak. Siangnya, ia pergi bekerja. Entah sudah berapa lama. Paul makin mahir menembak. Malam ini, ia bersiap pergi bertempur. Meski tak punya petunjuk apapun. Yang penting ketemu penjahat dulu. Tak lama, ia melihat perampok. Oi! Perampok ingin menabraknya. Paul menembaknya. Perampok menabrak tiang. Tapi, karena tak terbiasa menembak, tangannya terluka karena tergesek pistol. Paul memungut pistolnya. Perampok turun dan membombardirnya. Tapi, Paul berhasil melumpuhkannya dan membunuhnya. Ia bergegas pergi dari TKP. Tapi, aksi Paul direkam seorang wanita. FBI sampai di lokasi. Di rekaman, Paul memakai hoodie. Jadi wajahnya tak tampak. Wanita itu mengunggahnya di internet. Video Paul viral. Ia dijuluki Dewa Kematian. Paul mulai memburu penjahat dan menghabisinya. Hari ini, ia menemukan petunjuk. Saat menolong pasien, ia melihat jam tangannya yang curi. Paul menyelinap ke ambulan dan mengambil ponsel pelaku. Ia membuka kuncinya dengan jempol pelaku, lalu mengambil kembali jam tangannya. Di kantor, ia membuka ponsel pelaku dan melihat sebuah bar. Malamnya, Paul ke sana. Ternyata, bar ini mengepul barang curian. Si gondrong ini adalah bosnya. Bos melirik Paul dan melihat tag nama pasien di jaket Paul. Ia tahu tujuan Paul ke sana. Bos segera memanggil komplotannya. Saat mau mengambil pistol di bawah meja, Paul melihatnya di cermin. Ia segera menusuk tangan bos, lalu membawa bos ke gudang dan mengancamnya. Paul menemukan barangnya yang hilang. Komplotan rampok datang, tapi tembakannya meleset dan membunuh bos. Si rampok yang bodoh malah terpeleset darah bos. Paul menghantamnya dengan gitar. Pertempuran sangat sengit. Rampok akhirnya berhasil dilumpuhkan. Ia berkata, pembunuhnya bukan aku, tapi Yo. Rampok menendang burung Paul. Untung saja, ada bola bowling jatuh dan membunuh rampok yang hampir menembak Paul. Paul menembak kepalanya. Sungguh kematian yang menyedihkan. Tapi, karena panik, cincin Paul tertinggal di TKP. FBL langsung mencarinya. Tapi, tidak mencurigainya. FBL bilang ada petunjuk. Saat diinterogasi, Paul menyembunyikan tangan kirinya. Benar-benar hebat. Lalu ia mencari Yo, dan langsung memukul pahanya dengan kunci Inggris. Paul bertanya nama bosnya. Tapi, Yo bilang ia tidak tahu di mana bosnya. Cuma bosnya yang bisa mencarinya. Paul tahu Yo tak berguna, dan menjatuhkan mobil ke atasnya hingga tewas. Saat Paul menjaga Jordan, bos Yo menelepon. Ia ingin menemui Paul di bar. Paul datang ke sana dan menelepon Knox. Ia mendengar suara telepon di toilet. Paul segera menembaki pintu toilet, tapi ia terjebak. Knox menembaki punggung Paul dari belakang. Paul menembak balik. Mereka berdua terluka, tapi Paul susah bergerak. Ia menembak sakelar dan kabur dari sana. FBL segera mengobati semua korban luka, tapi Knox yang diobati mengaku kalau ia hanya korban. Jadi, polisi sama sekali tak curiga. Sementara itu, Paul tak berani ke rumah sakit. Ia mengobati lukanya sendiri. Setelah beres, ia baru ke rumah sakit. Jordan ternyata sudah sadar. Mengetahui ibunya meninggal, ia menangis.
Paul mengeluarkan Jordan dari rumah sakit. Ia ingin berhenti memburu penjahat. Baru saja keluar dari rumah sakit, Knox menghampirinya. Paul pergi ke toko senjata untuk bersiap menghadapi serangan mendadak. Benar saja, malamnya Knox datang. Paul menyembunyikan Jordan di bawah tangga. Ia bersiap menghadapi 3 rampok. Si botak membombardir kasur Paul. Tapi, tak ada orang di sana. Di kegelapan, Paul membunuhnya. Lalu ia sembunyi di kolong kasur, dan menembaki anak buah Knox yang lain. Kini sisa Knox saja. Paul menyuruh Jordan supaya jangan keluar. Di bawah tanah ada suara. Begitu Paul tiba di sana, Knox menembaknya dari belakang. Belum sempat Knox senang, Paul menendang kotak senjatanya. Dan dengan sempurna memenangkan pertempuran. FBL tiba di rumahnya. Paul bilang semua lukanya didapat hari ini. Pembelaannya masuk akal, polisi juga pengertian. Film pun tamat. Keluarga adalah sesuatu yang tak boleh diusir.